Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yuhou dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 136. Yang mana pada Solen 2 episode 136 ini menceritakan Yuhou yang sangat ingin ikut ke kerajaan Tianhun demi misi penyelamatan Tangya. Akan tetapi Xuan Ziwen akan memberi Yuhou tugas membuat alat pemandu roh dulu sebagai syarat Yuhou mengikuti misi kali ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun semua orang sangat yakin jika dengan Guru Song Yunji dan Dekan Yan yang turun tangan, pasti misi penyelamatan Tangya akan lancar. Dan di sini pun Caito sangat ingin ikut dalam misi kali ini. Akan tetapi menurut Wei Bei, Caito sudah tahu kondisi sekte Tang. Karena pesanan pemandu roh sudah antri hingga beberapa tahun ke depan. Dan Guru Xuan Ziwen tidak akan sanggup mengurusnya jika sendirian. Apalagi di antara yang lain, Caito adalah yang paling ahli dalam membuat pemandu roh. Namun Caito mengatakan jika sejak sekte Tang mereka didirikan, hanya ada satu orang yang sepanjang tahun terus keluar menjalankan misi dan bisa menunda urusan sekte. Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang ini punya bakat manajemen sekaligus bakat tinggi sebagai master pemandu roh. Dan sekarang kebetulan dia sedang ada di dalam sekte. Yuhou yang merasa tersindir pun seperti tidak terima dengan perkataan Caito tersebut. Namun Bebe juga membenarkan perkataan Caito itu. Apalagi Yuhou ini sekarang sedang ada di daftar fokus perhatian kerajaan Ryu. Yang mana karena itu, lebih baik Yuhou tetap tinggal di dalam sekte dulu. Guru Xuan Ziwen yang mendengar itu pun juga setuju jika Yuhou tetap tinggal di dalam sekte. Namun Yuhou tetap kekeh ingin ikut karena Tangya tidak hanya ketua sekte Tang, namun juga penyelamat besar bagi Yuhou. Dan menyelamatkan Tangya dari sekte roh suci adalah tanggung jawab yang tidak bisa Yuhou tolak. Xuan Ziwen pun mengerti tentang perasaan Yuhou ini. Akan tetapi bagi Xuan Ziwen, Yuhou sekarang sudah semakin lalai. Namun Yuhou mengatakan jika dirinya tidak pernah berani mengabaikan kultivasinya. Bahkan sekarang, kekuatan roh Yuhou sudah mencapai batas level 80. Terlihat Caito terkejut mendengar level Yuhou ini. Di sini Xuan Ziwen bertanya, selain sebagai master roh, apakah Yuhou masih punya identitas lain? Yuhou pun langsung tahu jika maksud Guru Xuan ini, Yuhou juga adalah master pemandu roh. Xuan Ziwen pun mengatakan jika kekuatan roh Yuhou memang terus meningkat dengan cepat dan stabil. Akan tetapi level master pemandu roh Yuhou sudah lama terhenti di level 7. Dan Yuhou juga harus ingat jika kekuatan besar lawan Yuhou, yaitu kerajaan Ryu, justru terletak pada pemandu roh dan master pemandu roh. Yang mana jika Yuhou tidak bisa menantang kekuatan terkuat lawan, maka Yuhou tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Mendengar itu, Yuhou membenarkan hal itu dan sadar jika untuk mengalahkan kerajaan Ryu, dirinya harus membuat terobosan lebih besar dalam hal pemandu roh. Kemudian Xuan Ziwen pun memberi Yuhou cetak biru, alat pemandu roh meriam pembagi level 8. Di sini Xuan Ziwen akan menyetujui Yuhou ikut dalam misi jika Yuhou bisa menyelesaikan pemandu roh level 8 ini dalam waktu 3 hari. Mendengar hal itu pun, Yuhou langsung bergegas menuju laboratorium pemandu roh sekte Tang. Kemudian terlihat Susansi, Xiao dan Caito mengintip Yuhou yang sedang akan membuat alat pemandu roh itu. Karena mereka tahu jika meriam pembagi adalah sejenis pemandu roh yang melalui pembelahan ruang menghasilkan kekuatan penghancur yang dahsyat. Dan bisa dibilang jika ini adalah salah satu pemandu roh dengan kekuatan serangan tunggal terkuat. Bahkan di setiap tingkatan, meriam pembagi adalah salah satu jenis pemandu roh yang paling sulit dibuat. Dan menurut Caito, bahkan master pemandu roh level 9 seperti Guru Xuan juga harus mengerahkan usaha keras saat membuatnya. Terlihat mereka terkejut karena ternyata Xuan Ziwen sudah berada di belakang mereka. Di sini pun Xuan Ziwen memberitahu jika sebenarnya alasan dia ingin Yuhou tetap tinggal adalah karena ada kepentingan pribadi Xuan Ziwen. Karena kristal Dewa Es yang dibawa pulang Ciu-Ciu dari Kutanaga, sudah Xuan Ziwen teliti karakteristiknya dengan berbagai metode. Dan Xuan Ziwen menyimpulkan jika kualitas kristal Dewa Es ini cukup untuk dibandingkan dengan logam langka paling tinggi di dunia saat ini, bahkan lebih unggul. Yang mana artinya ini adalah material yang bisa digunakan untuk membuat pemandu roh level 9, bahkan di masa depan bisa digunakan untuk membuat pemandu roh level 10.
Akan tetapi Xuan Ziwen terbatas oleh tingkat kultivasi dan atribut roh pelindungnya, sehingga Xuan Ziwen tidak bisa menempa kristal dewa es itu. Dan hanya Yu Hao yang memiliki es ekstrim saja yang bisa melakukannya. Serta untuk menempa harta langka seperti kristal dewa es menjadi senjata dewa yang tiada tara, Yu Hao harus membuat terobosan lebih besar dalam jalur master pemandu roh. Di sini Xuan Ziwen pun hanya berharap Yu Hao berjuang, karena dengan bakat Xuan Ziwen, master pemandu roh level 9 sudah menjadi batasnya. Namun Yu Hao masih punya kesempatan untuk menyentuh batas master pemandu roh level 10 itu. Terlihat hari terus berganti dan terlihat Ji Juechen terus berkultivasi di tempat tinggi sekte Tang. Sementara Ye Guyi dan Nan Jiuqiu terus sparring untuk memperkuat teknik bertarung mereka. Sementara Bai Bei merasa jika Yu Hao tidak akan bisa ikut mereka menjalankan misi karena 3 hari sudah berlalu. Akan tetapi mereka menyadari jika muncul kekuatan dari arah Yu Hao berada. Saat mereka kembali ke tempat Yu Hao pun, mereka merasakan tekanan yang kuat. Dan Guru Xuan mengakui jika aura mengerikan yang dipancarkan Yu Hao seperti seekor binatang buas purba yang akan terbangun. Susansi pun juga mengakui jika dirinya tidak sudah lama bersama Yu Hao, maka Susansi benar-benar akan mengira jika Yu Hao adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Di sini pun semua orang tersadar jika ternyata Yu Hao sedang memadatkan inti roh setelah melihatnya. Setelah itu terlihat Yu Hao mulai mengambil logam langka untuk memulai membuat pemandu roh tersebut. Dan Yu Hao mulai menempa logam tersebut untuk membuat cangkang luar dari pemandu roh itu. Tak lama setelah itu pun, Yu Hao berhasil membuat cangkang luar tersebut. Kemudian terlihat Xuan Ziwen sangat bersemangat saat Yu Hao mulai memegang kristal dewa es. Terlihat Yu Hao pun mulai mengeluarkan kekuatan es ekstrimnya. Kemudian Yu Hao membuat kristal dewa es itu menjadi 4 menggunakan cakar emas gelapnya. Dan setelah itu pun, Yu Hao mulai memproses pecahan kristal dewa es tersebut. Di sini pun Xuan Ziwen mengakui jika kristal dewa es yang dibawa pulang Yu Hao benar-benar material kelas 1. Terlihat semua orang terkejut karena Yu Hao bisa menyelesaikan 42 cangkang logam dengan sangat cepat. Setelah itu terlihat Yu Hao langsung mengeluarkan pisau penjaga kehidupan untuk mulai mengukir inti formasi. Dan melihat itu Susansi terkejut karena Yu Hao tidak istirahat meskipun sebentar. Akan tetapi menurut Xuan Ziwen, Yu Hao sudah mengerti tentang setiap detail meriam pembagi level 8, yang mana penempaan juga harus diselesaikan dalam sekali jalan. Dan jika memutus ritme, justru itu tidak baik. Apalagi bagian tersulit membuat meriam pembagi level 8 adalah menggabungkan 24 formasi inti menjadi 3 formasi inti pusat. Dan ke-24 formasi inti ini masing-masing lebih rumit dibandingkan formasi inti pusat pemandu roh level 7. Terlihat Yu Hao pun terus mengukir inti formasi kedua setelah berhasil membuat inti formasi yang pertama. Di sini pun Caito terkejut melihat kecepatan Yu Hao, karena Yu Hao mengukir inti formasi inti yang kedua hanya menggunakan 80% dari waktu yang pertama. Xuan Ziwen pun mengaku jika saat dulu dirinya pertama kali membuat meriam pembagi level 8, dia membutuhkan waktu 6 hari penuh. Sedangkan untuk mengukir kelompok formasi inti pertama saja, dirinya membutuhkan waktu 3 hari. Terlihat Yu Hao sudah berhasil mengukir semua inti formasi itu dan mulai merakit pemandu roh ini. Di sini pun bagi Yu Hao, serumit apapun formasi inti, tetap saja itu adalah formasi inti. Dan yang dibutuhkan hanya lebih banyak energi, kekuatan roh, dan pengalaman. Sedangkan kekuatan roh dan kekuatan mental Yu Hao sudah lama mencapai level Dou Luo roh, bahkan tidak jauh berbeda dari titel Dou Luo. Perlahan Yu Hao pun memasang inti formasi tersebut ke beberapa titik sesuai dengan cetak biru yang diberi oleh Xuan Ziwen tadi. Terlihat semua orang pun penasaran Yu Hao berhasil atau tidak. Sementara Yu Hao masih fokus memasang inti formasi tersebut ke dalam titik-titik yang seharusnya. Di sini pun Xuan Ziwen tampak bersemangat mengetahui Yu Hao hanya tinggal melakukan tahap terakhir. Setelah itu pun Yu Hao berganti dari menggunakan armor mata takdirnya ke armor milik Bingbing untuk menyelesaikan membuat itu. Di sini pun Xuan Ziwen dikejutkan melihat Yu Hao yang mengeluarkan jarum es. Terlihat Yu Hao pun menambahkan kekuatan nekromansi ke dalam jarum esnya itu. Dan di sini Xuan Ziwen tahu jika sayatan terakhir ini adalah bagian paling sulit.
Karena sayatan ini perlu memutar sebanyak 18 kali berturut-turut dan harus dalam satu tarikan nafas agar tanda jiwa formasi bisa sepenuhnya terukir masuk. Akan tetapi bagian paling sulitnya bukan berada di situ. Karena ukiran terakhir ini berada di dalam logam langka. Dan Yuho harus memadatkan kekuatan roh menjadi jarum halus untuk mengukirnya. Bahkan jika menggunakan pisau ukir biasa sehebat apapun, tidak akan berhasil. Terlihat Yuho pun menggunakan pisau es dengan jumlah banyak untuk mengukir itu. Dan tak lama kemudian Suan Jiwen serta Caito dikejutkan karena Yuho berhasil menyelesaikan itu menggunakan jarum es 18 lekukan. Terlihat Yuho pun menggunakan teknik mengendalikan Bango menangkap naga untuk merakit semua bagian itu secara otomatis. Dan tak lama setelah itu pun, meriam pembagi level 8 warna biru buatan Yuho ini berhasil dibuat. Terlihat mereka langsung masuk dan memberi selamat kepada Yuho. Di sini pun Yuho meminta Suan Jiwen untuk mencoba pemandu roh tersebut. Akan tetapi Suan Jiwen menolak karena dia sudah melihat langsung bagaimana Yuho membuatnya dan tidak ada satupun kesalahan. Dan terlihat semua orang senang melihat Suan Jiwen memberikan pin kepada Yuho karena sekarang Yuho sudah menjadi master pemandu roh level 8 sejati. Sementara di Kekaisaran Ryu, Juzi pun sudah siap untuk melakukan kehamilan dengan rekayasa genetik. Dan Juzi pun terus teringat dengan semua perkataan Su Tianran sebelumnya. Kemudian Juzi meminta tabib istana untuk segera melakukannya. Terlihat dengan perlahan pun, tabib istana membuka kotak yang berisi gen milik Su Tianran itu. Dan kemudian tabib istana ini langsung menyuntikkan itu ke tubuh Juzi. Sementara itu terlihat di akademi, Yuho dan teman-temannya ini sudah siap melakukan misi penyelamatan Tangnya. Terlihat mereka pun berjalan dengan terus melewati patung-patung 7 monster Shrek era Tangsan. Di sini pun juga terlihat jika penampilan Yuho berubah lagi setelah resmi menjadi master pemandu roh level 8. Terlihat para tetua akademi Shrek pun sudah menunggu kedatangan Yuho CS ini di depan patung Tangsan. Dan mereka langsung memberikan hormat kepada dekannya dan guru Song Yunji. Di sini pun Song Yunji bertanya apakah mereka semua sudah siap untuk misi kali ini. Dan terlihat para pemuda ini tampak sudah sangat siap. Mendengar hal itu pun, Song Yunji langsung mengajak mereka semua untuk segera berangkat. Kemudian saat sampai di tengah perjalanan pun, Yuho menemukan medan perang dengan bekas pertempuran yang sangat kejam. Di sini dekan yang tahu, meskipun kerajaan Tianhun telah kehilangan sebagian besar wilayahnya, akan tetapi dengan mengandalkan benteng militer penting kota Tianling, mereka memasang formasi besar dan untuk sementara berhasil menghentikan pergerakan musuh. Dan dengan pasukan gabungan dari 3 negara, yaitu Tianhun, Dowling, dan Xingluo, setidaknya ada 500.000 pasukan di sini. Sedangkan 50 li di seberang sana, kerajaan Ryu juga memiliki setidaknya 300.000 pasukan yang berhadapan dengan mereka. Dan dekan Yan pun memberitahu jika operasi kali ini hanya untuk menyelamatkan Xiaoya. Maka dari itu beliau berpesan agar mereka jangan sampai terlibat pertempuran berkepanjangan. Dan pada Solen 2 episode 137, terlihat Yuho pun akan memulai misi mencari Tangya di kerajaan Tianhun tersebut. Akan tetapi orang dari sektor roh suci akan kembali lagi dan berniat menggagalkan usaha Yuho tersebut. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 136 ini. Dengan kekuatan Yuho yang sekarang ini, hanya butuh waktu 3 hari saja ya untuk membuat pemandu roh level 8 yang Suan Jiwen saja butuh 6 hari untuk membuatnya. Dan bagaimanakah misi penyelamatan Tangnya di kerajaan Tianhun tersebut? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 137. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan tetap jaga pacar kalian. Maksud Mimin, kesehatan kalian. Dan see you next episode.